saya Dina. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dalam Islam. Nah, untuk soal pertama, apa sih pengertian dari hak? Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Secara terminologis, hak itu adalah kewenangan atas sesuatu. Nah, lanjut untuk soal kedua. Apa definisi dari hak sebagai kewenangan dan hak sebagai keharusan? Hak sebagai kewenangan itu adalah hak yang berlaku atas suatu benda. Contohnya itu hak kepemilikan, hak perwalian, hak penguasaan atas suatu benda dan lain-lain. Nah, hak yang sebagai keharusan adalah hak yang terbebankan kepada orang lain. Contohnya tuh hak istri yang terbebankan pada suami dan hak anak yang terbebankan pada orang tua. Nah, next, apa yang dimaksud dengan hak dan iltizam? Hak itu merupakan keharusan yang terbebankan pada orang lain dari sisi penerima, sedangkan iltizam itu adalah keharusan yang terbebankan pada orang lain dari sisi pemberi. Sumber iltizam yang utama tuh kan syariat dan aturan hukum ya. Betul. Nah, tolong sebutkan sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber lainnya ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama tuh akal atau irodatul akidain. Yang kedua itu ada iroda al-munfaridah, itu adalah kehendak sepihak. Yang ketiga ada al-fi'lu al-nafi ya, kalau nggak salah. Ya, itu perbuatan yang bermanfaat. Yang ketiga itu ada al-fi'lu al-dur, itu adalah perbuatan yang merugikan. Nah, yang terakhir dari saya, alternatif untuk pemenuhan iltizam terhadap hutang itu ada apa saja? Oh, itu ada 3. Yang pertama itu hawalah. Hawalah itu adalah pemindahan iltizam. Contohnya seperti kartu kredit. Yang kedua itu adalah kafalah, adalah mengumpulkan, menjamin, dan membayar ya, kalau nggak salah. Yang ketiga itu tuh ada takoshi. Takoshi itu keadaan di mana yang berpiutang tuh berhalangan menagih piutangnya karena dia sendiri itu berhutang kepada yang tadi berpiutang. Itu tuh mereka tuh sama-sama terbebani iltizam masing-masing gitu loh. Iya, Saling berhutang gitu iya, ya. saling berhutang gitu lah. Sesi kedua. Pertanyaan pertama. Hak dari segi substansi dibagi jadi berapa aja sih? Tolong dong sebut dan jelaskan. Nah, hak dari segi substansi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hak syar'i. Hak syar'i itu terdapat 2 orang yang saling berhadapan seperti kita ini. Dan yang kedua itu ada hak aini. Hak aini itu adalah hak antara manusia dengan suatu benda tertentu. Nah, lanjut nih. Dari penjelasan tadi kan ada hak ainiyah ya. Apa aja sih macam-macam dari hak aini? Nah, macam-macamnya ada 3. Yang pertama tuh ada hak milik. Yang kedua tuh ada hak intifak. Dan yang ketiga tuh ada hak intifak. Lanjut. Ada apa aja sih sebab-sebab yang menimbulkan hak intifak? Nah, sebab-sebabnya tuh ada syarat yang disepakati dengan akad muawadoh dan kesepakatan antara warga, atau misalnya seperti kesepakatan di RW, di RT, dan lain sebagainya. Wih, keren. Pasti ada kan ya jenis-jenis dari hak intifak. Bisa tolong jelaskan agar menambah pengetahuan buat kita semua? Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri tuh kan banyak banget ya. Yang pertama tuh ada hak al-syubri. Nah, untuk hak ini tuh seperti perairan yang ada di gunung kan tidak mungkin dimiliki oleh perorangan ya. Iya. Nah, air mengalir itu ke sawahnya itu adalah hak kita. Misalnya mengambil perairan di gunung itu adalah hak al-syubri. Iya. Nah, lanjut ada hak al-majro. Nah, untuk hak ini tuh adalah misalnya tetangga kita tuh karena memiliki sumur. Nah, sedangkan di tanah kita tuh tidak bisa untuk dibangun sumur karena tidak ada airnya. Nah, itu adalah hak majro. Lanjut ada hak al-masil. Nah, hak al-masil tuh untuk memanfaatkan tempat tetangga untuk menyalurkan limbah atau kotoran dari rumah kita. Ditambah lagi ada hak al-murur. Nah, untuk hak ini tuh kita memakai tanah tetangga untuk menjadi jalan kita keluar. Nah, hak al-jiwar adalah hak untuk kita bersebelahan dengan tetangga. Terakhir nih, ada hak al-ta'ali, yaitu seperti misalnya kan kita ada di rumah susun nih. Nah, kita tuh berhak untuk jalan di bawah atau di tanah dari rumah susun yang paling bawah. Jadi kalau kita rumahnya
Nah, pertanyaan terakhir nih. Dari segi kewenangan hakim dibagi menjadi berapa? Tolong dong jelaskan. Nah, kalau dari segi kewenangan hakim itu tuh ada hakul diyani. Nah, untuk hakul diyani itu hak-hak yang tidak boleh tidak ada Yang saya ulang. Yang terakhir, nomor 5. Dari segi kewenangan hakim dibagi menjadi berapa? Tolong dong jelaskan. Nah, dari segi kewenangan hakim, hak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hak diyani dan hak kehodlani. Nah, untuk hak diyani itu kewenangannya tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh bercampur dalam kewenangan hak diyani. Nah, sedangkan untuk hak hodlani, nah itu tuh kita tuh harus mengikuti semua aturan hukum. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Nah, kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga yang dari aku bermanfaat ya teman-teman. Iya, mungkin juga sekian podcast kita pada episode ini. Tunggu podcast kita pada episode selanjutnya. Bye.